Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak ibu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar mata pelajaran eksplisit. Pada kesempatan kali ini, ibu akan meneruskan menerangkan tentang materi pada KD 3.12, yaitu mengenai materi aplikasi neraca lajur. Nah, sebelumnya kalian sudah melihat ibu mempraktikkan dan juga kalian pun juga sudah memiliki tugas praktik terkait dengan pembuatan aplikasi siklus akuntansi di Microsoft Excel dari pertama yaitu pembuatan daftar akun sampai buku besar pembantu piutang dan utang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca lajur. Tapi di sini ada step-step yang harus diikuti. Nah, di sini materinya pertama ada diketahui data pada neraca saldo. Ini adalah bagian dari soal ya. Lalu di bawahnya juga data penyesuaian itu juga masih bagian dari soal. Lalu selanjutnya ini adalah permintaan atau pertanyaannya. Buatlah neraca saldo dan buatlah neraca lajur. Nah, lalu di sini ada pembahasannya. Untuk menyelesaikan kasus shift yang kasar, langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat aplikasi neraca saldo. Nah, di sini buat sheet baru, buka sheet baru diganti nama dengan nama neraca saldo, lalu buat format seperti ini. Nah, sebelum kita membuat format, kita harus tahu ya bahwa hampir semua di siklus akuntansi ini akan ada atasnya itu nama dari perusahaannya, lalu ada nama laporannya. Jadi ini itu kolom apa gitu. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya ada di screenshotan saya. Nah, di sini ada shift yang kasar, lalu ada keterangan neraca saldonya. Ini ada nomor akun, lalu ada nama akun, debit, kredit, ada nomor perkiraan. Buatlah data validation dengan menggunakan list pada sheet kode rekening seperti jurnal umum. Sheet kode rekening itu maksudnya sheet ini ya, daftar akun. Ini daftar akun ini sama dengan kode rekening. Jadi buatlah seperti yang waktu itu awal kita buat di jurnal umum nih. Kita membuat ini. Yang tinggal memilih kode atau nomor akunnya seperti itu. Kita membuat di dalam sheet baru yaitu sheet neraca saldo. Langkah-langkahnya adalah blok rank nomor perkiraan atau nomor akun dari B5 sampai dengan B26. Berarti sekitar 25-an gabungan sel ya. Kita blok. Lalu selanjutnya kita klik tab data, pilih data validation. Lalu kita pilih list. Pada bagian source, klik icon ini. Lalu pilih sheet daftar akun, lalu blok nomor akun. Ini kita pilih, lalu pilih daftar akun, blok nomor akun. Sampai yang terakhir, lalu kita tarik lagi, klik OK. Nah, kita masukkan dulu nomor akunnya satu-satu secara berurutan.
Langkah selanjutnya adalah menampilkan nama akun. Kan ketika nama akunnya sudah semua, lalu kita tampilkan nama akunnya dengan menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP. Nah, ini contoh ya, ketika nama akunnya baru satu, ini kita cara mencari atau memunculkan nama akunnya. Rumus VLOOKUP. Di sini sama dengan VLOOKUP B5. B5 ini adalah nomor akun, lalu titik koma daftar akun. Daftar akun itu maksudnya adalah yang ini, daftar akun. Ya, nomor akun sampai dengan nama akun. Segini ini namanya daftar akun. Nah kan di sheet daftar akun ini yang menjadi poinnya adalah yang bagian saya blok tadi. Lalu selanjutnya titik koma 2, kenapa dia 2? Karena dia ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom pertama itu artinya dia memunculkan nomor akun, lalu untuk kolom kedua dia akan memunculkan nama akun. Nah, dia butuhnya nama akun ya. Nah, di sini kan data isiannya yang masih kosong nama akun. Selanjutnya titik koma true. Nah, jika formulanya benar akan muncul tulisan nama akun sesuai dengan jika formulanya benar akan muncul tulisan nama akun sesuai dengan nomor akun. Oke, kita coba di sini ada tulisan rumus. Rumusnya ini bisa kalian perbesar jika kurang besar. Di sini ada daftar akun, lalu di sini ada tanda seru B6 sampai dengan C27, titik koma 2, titik koma true. Jadi bisa ini, lalu bisa juga yang seperti ada di dalam worksheet-nya. Nah, kita coba dulu apa bedanya Bu, nanti saya jelaskan ya. Sama dengan VLOOKUP, karena kita mengambil data dari tabel secara vertikal, lalu kuncinya sama dengan ini, kunci nomor akunnya B5. Terus titik koma, tabel array itu adalah tabel rujukan atau tabel sumber, yaitu ini. B6 sampai dengan C27, lalu di sini kita klik F4 supaya mengunci agar selnya tidak bergeser. Titik koma 2 karena kita mengambil nama akunnya, lalu titik koma true. Nah, ini kan akan muncul ya. Nah, ini seperti yang ada di dalam worksheet-nya. Lalu yang ada di sini. Lalu bedanya apa dengan ini? Kalau yang ini daftar akun tok, dia tidak ada dolar-dolar, tidak ada nomor sel, nama sel, dan sebagainya, karena dia ini sudah di define name. Akan tetapi define name kita ini kemarin masih ada yang keliru. Nah, cara membenarkannya, ini saya sekalian ajarkan cara membenarkannya. Jadi untuk define name kita, daftar akun ini adalah yang ini. Nah, ketika kita tuliskan di sini adalah titik koma daftar akun tanpa ada tanda absolut, ada nama sel dan sebagainya, nanti yang ada dia tidak muncul atau datanya rusak. Nih, kita coba mainkan di sininya di formula bar ya, fokus di formula bar. Di sini daftar akun yang ada di sini. Di sini kan daftar akun tanpa spasi. Di sini saya tekan tadi daftar akun. Jadi dia tidak disorot, tapi dia diketik saya daftar akun. Ternyata dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bukan karena tidak bisa dengan cara singkat seperti diketik ini, bukan. Tetapi kita di sini ada salah sorot. Salah sorotnya gimana nih Bu? Harusnya ketika kita ingin menamai atau memberikan nama sel, kita harus tahu intinya, isinya dari tabel ini apa. Jadi di sini ini isi dari tabel ini, tabel dasar akun isinya adalah yang ini, nomor akun dan nama akun. Yang kita perlu blok dan perlu kita namai adalah isinya saja. Jadi kontennya yang akan nanti diambil dan juga mempengaruhi terkait dengan di sheet berikutnya. Seperti sheet ini kan sheet berikutnya ya. Nah, di sini ketika kita awalnya sudah salah,
kita ubah. Cara merubahnya adalah kita bisa tekan atau blok dari B6 sampai dengan C27, lalu kita pilih yang view, lalu kita pilih yang formula, lalu kita name manager, lalu di sininya kita edit. Jadi bukan dari A4 tetapi dari B6. Ini lalu kita close. Yes. Nah, ambil di sini. Nih. Sama dengan VLOOKUP. Saya ikutin pakai cara yang ini ya, yang saya blok ini. Bukan cara yang ada di bawah, kan, tapi cara yang ada di atas. Jadi dia pakai define name yang ini. Jadi VLOOKUP buka kurung B5 titik koma daftar akun. Daftar akun itu yang mana tuh, Bu? Daftar akun itu sama. Daftar akun yang dimaksud di sini adalah daftar akun yang merujuk pada sel, yaitu dari sel B6, nih B6 dari yang tulisan 1101 sampai dengan C27 sampai biaya asuransi. Nah, ini adalah yang diwakilkan dengan nama define name daftar akun. Untuk mempermudah saja gitu. Jadi kalian tidak perlu pakai absolut lagi, cukup ketikkan daftar akun. Seperti itu. Lalu titik koma 2, kenapa 2? Karena dia ada di kolom kedua, kolom nama akun, lalu titik koma true. Nah, ketika kalian sudah berhasil memunculkan nama kas, baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua yang ada di worksheet nih, dengan cara absolut, lalu kalian blok selnya yang berkaitan untuk memunculkan nama akun. Ketika kalian sudah enter lalu muncul nama akun yang benar, maka kalian bisa tarik dengan cara drag. Lalu selanjutnya kita lihat lagi instruksi langkah-langkahnya. Untuk mengisi kolom debit dan kredit, mengacu pada jumlah saldo pada tiap-tiap buku besar yang telah dibuat. Apabila buku besar bernilai positif, akan mengisi sisi debit neraca saldo. Jika pada buku besar bernilai negatif, akan mengisi sisi kredit neraca saldo. Nah, nih ya, saya informasikan bahwa buku besar kita ini adalah buku besar 3 kolom. Artinya apa? Debit, kredit, dan saldo. Dan di saldonya ini tidak diinfokin lagi, tidak seperti ini ya. Tidak seperti biasanya buku besar. Biasanya buku besar itu ada 4 kolom. Di sini debit, di sini kredit. Seperti ini. Tapi kenyataannya yang ada di materi kalian, buku-buku, itu hanya 3 kolom, debit, kredit, dan saldo. Jadi apabila saldonya ada di posisi positif, itu dia merupakan saldo debit. Dan saldo ini berarti saldo akun yang memang normalnya ada di debit. Lalu apabila dia bersaldo kredit, berarti dia ini adalah yang harusnya di sisi sebelah kredit, saldo normalnya. Seperti itu. Dan kita letakkan di neraca saldonya pada bagian kredit. Kita isi dulu debitnya. Jadi cara mengisi debitnya adalah dengan formula if jika buku besar lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah yang ada di buku besar itu nilainya, terus selain itu adalah 0. Jika buku besar pas dulu ya, karena tadi 1101. Ini sama lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah nilai ini. Selain itu adalah 0. Lalu kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini adalah selanjutnya ini bisa ditarik.
Tapi jangan lupa ya, ditariknya itu bukan ditarik sembarang, tapi harus dicek dulu. Nih, kenapa harus dicek dulu? Karena nanti sumbernya itu bukan F47, tapi sumbernya itu bukan F47, tetapi sumbernya itu adalah yang ada di kolom saldo pada piutang gagal. Nih, di sini. Jika kamu takut lupa atau salah dalam merubahnya, kalian bisa langsung aja ketikkan ulang rumusnya, jadi nggak usah ditarik atau di copy paste. Cara ketikkan ulangnya gimana Bu? Caranya sama kayak tadi, sama dengan if, buka kurung, kita ke ini, saldo dari asuransi dibayar di muka. Ini lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah ini, sisanya adalah 0, selain itu adalah 0. Begitu juga selanjutnya yang ada di sisi debit. Debit ikan dibayar di muka juga, if kita ke buku besar iklan dibayar di muka lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah ini, saldo ini. Jika selain itu, maka hasilnya adalah 0. Kelengkapan kantor juga sama. Lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah sesuai dengan saldo kelengkapan kantor. Jika selain itu adalah 0. Lalu tanah gedung jika gedung lebih dari sama dengan 0, maka saldonya adalah yang ini, F93. Selain itu, selain lebih dari sama dengan 0, selain itu berarti artinya yang kurang dari ya, yang kurang dari 0. Nah, akumulasi juga sama. Ini karena akumulasi ini adanya di kredit, kita coba dulu ya. Dia akan muncul nilai 1.500.000-nya di sisi debit. Dengan jika saldonya akumulasi lebih dari sama dengan 0, maka ini yang ada di F100, selain itu 0. Dia akan 0. Nanti ketika kita mencari kredit baru dia muncul. Jadi saldonya ini bukan lebih dari sama dengan 0, tapi justru minus. Minus itu artinya bukan defisit ya, tapi minus di sini artinya adalah karena dia penempatannya ada di sisi sebelah kredit. Jadi penempatan saldonya harusnya di kredit. Jadi membedakan antara debit sama kredit, kalau debit di sini positif, ini normalnya memang gedung itu bersaldo debit, lalu untuk akumulasi dan lain-lain itu saldo normalnya kredit, maka di sininya adalah minus, karena di sini ingat ya, di sini hanya ada 3 kolom, kolom mutasi debit, kolom mutasi kredit, lalu saldo. Saldonya itu harus dibedakan dengan cara antara plus atau yang minus. Minus berarti kredit untuk saldo normalnya, dan akumulasi memang merupakan saldo kontra dari asetnya, yaitu aset gedung. Di sini aset gedung ini saldo normalnya debit, lalu akumulasi penyusutan gedungnya itu kontranya, yaitu saldo normalnya kredit. Nah,
Nah, kalau kalian mau cepat, kalian bisa tarik aja. Tapi kalian ingatin ya, ini kita dari utang wesel. Tarik kalau kalian rubah. Ini utang wesel adanya di F116. Lihat saldo utang wesel adanya di F116. Benar nggak nih merujuk pada 10 juta? Benar, berarti tidak usah dirubah. Selanjutnya utang gaji. Nih, utang gaji bawahnya di sini F117. Benar nggak dia ada di F117? Ternyata dia adanya di F123. Dan dia berada di kolom F, berada di baris ke 123. Jadi ini harus kita ganti yang ada di neraca saldo pada bagian utang dan komisi. Lalu ini juga sama. Lalu modal rehan, juga seperti itu, modal rehan. Adanya di F130, F130. Live rehan juga sama. Pendapatan jasa juga sama, karena ini kan saldo normalnya di kredit. Terus 48. Pendapatan jasa F148. Jadi dia tidak muncul ya di neraca saldonya karena ini sisi debit, sedangkan harusnya pendapatan jasa itu adanya atau nominalnya itu di sisi sebelah kredit untuk akun tersebut. Cuma komisi. Ini saya lalu biaya kendaraan. Biaya pengeluaran kantor. Ini biaya pencucian gedung. Ini biaya asuransi.
Ternyata untuk sisi debit sudah semua, kita tentukan nilainya. Selanjutnya kita ke sisi sebelah kredit. Selanjutnya kita mengisi sisi kreditnya. Caranya adalah menggunakan rumus if. Jadi di sini sama dengan if jika nilai buku besar dari kas kurang dari 0, maka min saldonya. Selain itu, maka 0. Jadi kalau misalnya yang saldo normalnya debit, nanti di kreditnya 0. Tapi untuk yang saldo normalnya di kredit, debitnya 0, seperti itu. Nah, kenapa kita pakai tanda minus di sini di awal sebelum tanda kurung? Lalu nilai dari saldo buku besarnya, karena di dalam nilai buku besar pada saldo normal kredit itu hasilnya adalah minus, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pluskan ketika sudah sampai dalam neraca saldo ini kan udah ada dua sisi, debit dan kredit, maka di sisi kredit ini kita harus plus tandanya karena dia itu sudah terpisah sendiri. Nah, maka dari itu kita harus tambahkan tanda minus sebelum kita ketikkan nilai dari nominal buku besar yang ada di sini. Contoh nih, untuk buku besar yang saldo normalnya di sisi kredit, contohnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, di sini kan saldo normalnya kredit. Ketika di sini ada buku besar, karena dia hanya ada satu kolom pada saldo, maka dia berbeda dengan saldo gedungnya. Gedung ini sisi debit, maka dia nilai saldonya positif. Lalu untuk akumulasi, karena dia sisi kredit, dan kolom saldonya hanya ada satu kolom, maka dia ada di minus. Nah, ketika kita mau masukin ke neraca saldo, karena ini debit sendiri, kredit sendiri, maka saldo yang ada di akumulasi ini harusnya bukan minus 1.500.000 lagi, tetapi tertulis 1.500.000 saja, tapi di sisi sebelah kreditnya. Sedangkan di debitnya itu kita akan mendapati nilainya kosong, karena memang saldo normal akumulasi ini adanya di sebelah kredit. Oke, kita masukin aja. Walaupun nanti dikasih ini debitnya nggak ada, walaupun nanti dikasih ini debitnya sudah ketahuan ada, tapi kreditnya belum ada, artinya kan memang dia itu hanya ada di sisi debit, sedangkan kreditnya sudah pasti 0. Tapi kita tetap jalankan dengan menggunakan rumus seperti itu ya, jadi tidak boleh asal-asalan. Nah, kalau misalnya kalian mau ketik, bisa dengan cara sama dengan if, buka kurung, di sini buku besar kas yang ada di saldo, dalam saldo, kurang dari 0, maka minus nilainya atau nilai saldonya. Selain itu, maka kosong. Di sini caranya adalah if jika nih nilai saldo dari kas di buku besar kurang dari 0, maka min nilai saldo dari akun kas di buku besar selain itu 0. Jadi karena di sini adalah sisi kredit, misalnya kita lihat nih ya, yang saldo normalnya di sisi kredit adalah contohnya akumulasi penyusutan. Nah, di sini kan dia itu saldonya minus ya. Nah, supaya nanti dia di sininya plus, karena ini kan ada dua sisi debit dan kredit. Nah, nanti di akumulasinya di sini harus plus, maka di sininya ditambahin tanda minusnya lagi. Di min ketemu min sama dengan plus. Kenapa Bu? Kok di sini buku besar minus, lalu di neraca saldo tiba-tiba berubah jadi plus? Jadi begini, buku besar itu kan ada buku besar 4 kolom, ini 1, 2, saldonya ada debit sama kredit. Lalu ada juga yang buku besar 3 kolom, kayak yang saya contohkan ini, 1, 2, 3. Nah, gimana cara membedakan antara yang bersaldo normal debit dengan yang bersaldo normal kredit? Nah, kalau misalnya di sini untuk siklus akuntansi di Microsoft Excel adalah dengan cara untuk yang saldo normalnya debit, saldonya adalah plus dibuatnya. Lalu untuk akumulasi penyusutan yang saldo normalnya kredit, itu dibuatnya saldonya min. Tuh,
Tapi nanti kalau misalnya dia sudah sampai ke neraca saldo, ini ada dua kolom yang berbeda. Jadi kolom debit untuk nilai positif, lalu kredit untuk nilai negatifnya yang ada di buku besar. Nah, tapi ketika nanti saldo akumulasi, contohnya nyampai, saldo akumulasi ini sudah ada di neraca saldo sebelah sini, artinya dia tidak perlu dituliskan negatif lagi. Kenapa? Karena dia sudah beda peruntukan. Di sini debit, di sini kredit. Nah, ini saldo normalnya memang di sisi sebelah kredit untuk akumulasi penyusutan. Dan beberapa akun yang memang sisi kredit untuk saldo normalnya. Nah, caranya adalah if kurung kita ke kas kurang dari 0 K minus setelah kas kita ke akun piutang. Ini cara bacanya gini ya, jika saldo dari asuransi dibayar di muka kurang dari 0, maka hasilnya adalah yang ini. Tapi jika bukan kurang dari 0, maka dia hasilnya 0. Jika dibayar di muka kurang dari 0, maka hasilnya adalah nilai yang ada di sini. Tapi jika dia tidak kurang dari 0, maka hasilnya adalah tidak ada atau kosong. Kita nolkan. Lalu sama dengan perangkatan kantor. Nah, gedung penyusutan hasil.
Selanjutnya, kita berikan total ya. Agar kita bisa memastikan saldo debit dan kreditnya sama atau seimbang. Di sini bisa pakai sum, bisa juga pakai subtotal. Kita pilih yang non desimal aja. Nah, kalau kita pengen pakai subtotal, bisa subtotal buka kurung 9 untuk penjumlahan. Sama. Nah, ditarik aja. Nah, kita langsung buat kotaknya dengan cara klik all border, lalu kita rapikan. Seperti ini.